Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang press conference-nya BKN kemarin. Apa saja? Ada beberapa informasi baru. Apa saja informasinya? Kita langsung saja. Oke, informasi yang pertama sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu seleksi SKD itu akan dijadwalkan mulai dari 2 September. Nah, 2 September ini katanya Pak Ridwan itu Kemenlu. Kemenlu mulainya 2 September ya. Nah, lalu titik lokasi mandiri itu akan ada 14 September. Nah, ini masih perkiraan ya. Kadang ada yang mandirinya itu lebih cepat tergantung mereka tender lelangnya itu sudah siap atau belum. Kalau sudah siap sebelum 14 September, maka ujiannya yang mandiri itu bisa sebelumnya 14 September atau lebih dari 14 September itu. Oke, jadi itu tergantung instansinya. Oke, kesiapan dari instansi. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Nah, untuk informasi selanjutnya, kalau kemarin pembagian sesinya SKD itu kan sudah saya beritahukan ya, ada yang 3, ada yang 4. Nah, kata Pak Suharman itu 3 dan 4 pun tentatif. Jadi kalau memang suasananya tempat itu tidak mendukung untuk 3 sesi, bisa saja jadi 2 sesi atau bisa jadi 4 sesi, seperti itu ya. Tergantung situasinya nanti. Itu 3 dan 4 itu masih perencanaan. Ya, kalau ternyata dalam kenyataannya evaluasinya itu 3 sesi itu tidak sesuai protokol kesehatan, maka akan dijadikan 2 sesi atau malah lebih 4 sesi atau 5 sesi ya. Nah, ini untuk P3K non guru juga jadwalnya tentatif juga seperti itu. Mulainya tetap sama, yaitu setengah 7. Nah, yang membedakan kalau kompetensi guru itu kan ada yang 100 120 130 menit ya. Kalau non guru, kalau yang guru itu ada 170 menit. Nah, kalau yang non guru itu mau sampainya jam 10. Setelah itu penyemprotan, lalu body checking lagi. Setelah itu P3K seleksinya sampai jam 2. Nanti terakhirnya itu jam 6 yang non guru ya. Ada 3 sesi. Ini di situnya tidak dijelaskan apakah ini 3 sesi itu berlaku untuk semuanya, untuk semua UPT, untuk semua kanrek, atau hanya sesuai dengan edaran sebelumnya tentang yang 3 sesi dan 4 sesi. Tapi kalau berdasarkan jamnya ini, kalau 3 sesi saja sudah sampai jam 6, itu kemungkinan semuanya bisa jadi 3 sesi gitu ya. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Oke, untuk informasi selanjutnya yaitu peserta seleksi CASSN wajib mengisi formulir deklarasi sehat. Jadi mereka wajib mendeklar itu kurun waktunya 14 hari sebelum dan 1 hari sebelum hari H. Nah, ini nanti dicetak dan ditandatangani. Nah, masalah penandatanganan dia ada materai atau tidak, itu kemarin baik Pak Armen atau Pak Abi Ridwan tidak menyinggung sama sekali. Tapi biasanya kalau di BKN itu kalau disuruh memakai materai itu biasanya di kolomnya itu ada tulisannya materai gitu ya. Sepanjang tidak ada tulisan materai berarti dia tidak pakai materai itu. Lalu untuk nakes, untuk tenaga kesehatan itu kemarin ada yang bertanya, Pak, di kolom deklarasi sehat itu kan ada pertanyaan berinteraksi dengan pasien COVID enggak? Ya, itu tidak menjadikan masalah, baik dijawab ya maupun tidak itu tidak jadi masalah. Yang
Penting nanti ketika dia hasil swab antigennya atau swab PCR-nya itu negatif, itu dia masih tetap bisa ikut. Seperti itu ya. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Nah, di informasi selanjutnya ini terdapat prosedur pelaksanaan CAT PKN, baik yang P3K maupun yang SKD. Jadi, yang pertama, peserta datang. Nah, itu maskernya wajib 2 lapis ya. 2 lapis meskipun dia pakai KF95 atau KF94 itu dia tetap wajib 2 masker. Ya. Itu jawabannya Pak Harmen tadi. Kenapa kok yang KF95 itu pakai 2 masker? Karena sekarang banyak yang dipalsukan seperti itu ya. Lalu nomor 2, pengantar menurunkan. Jadi tidak boleh pengantar itu berkerumun atau menunggu. Nah, pengantar bisa mengecek hasilnya itu di live streamingnya PKN. Lalu yang ketiga, pengecekan suhu, lalu pemeriksaan dokumen kelengkapan. Nah, di pemeriksaan dokumen dan PIN registrasi ini nanti kalian akan di face recognition dulu. Jadi kalian harus membuka masker sebentar untuk face recognition. Kalau nanti face recognition-nya gagal, maka akan dilakukan secara manual, itu di registrasi. Nah, kemarin itu tidak dijelaskan bagaimana kalau di registrasi itu face recognition-nya gagal, lalu kan nanti ada 2 kali face recognition ya ketika mau tes ya. Mau tesnya ternyata face recognition-nya gagal lagi, itu bagaimana untuk mengerjakan soalnya, itu yang masih tanda tanya. Karena tidak dijelaskan oleh Pak Herman kemarin. Ya, semoga kalau di face recognition-nya itu yang pertama gagal dan dicek manual, maka mungkin akan didampingi oleh PKN untuk mengatur sistemnya agar tetap bisa ikut tes gitu ya. Lalu yang keenam, peserta menitipkan barang. Jadi setelah mengambil registrasi menitipkan barang. Nah, ini biasanya kalau pengalaman tahun sebelumnya ini kebalik ya. Barang dititipkan dulu baru dapat PIN registrasi ya. Jadi pemeriksaan antara 6, 7 dan 5 ini kalau tahun kemarin kebalik. Jadi 5 ini ada di 7, 6 ini ada di 5, 7 ini ada di 6 gitu ya. Jadi setelah dapat PIN baru mereka menunggu di ruang steril. Nah, kenapa kok face recognition-nya itu ada di pada waktu pemberian PIN registrasi? Karena ada kejadian di Medan, kata Pak Armen itu setelah dapat PIN registrasi dia kembali ke mobil, dia tidak ke ruang tunggu di ruang steril itu. Jadi di situ dia bertukaran dengan jokinya ya, bertukar tempat dengan jokinya dan langsung ke ruang steril. Jadi kenapa kok di depan dan di saat ujian itu nanti face recognition-nya 2 kali. Nah, itu untuk menghindari hal-hal yang semacam itu gitu ya. Lalu peserta mengerjakan, lalu selesai ujian. Nah, antara pintu kedatangan dan pintu keluar itu dijelaskan oleh Pak Harmen itu akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena untuk menghindari kekroditan ya, agar tidak saling bertemu antara peserta sebelum dan peserta yang telah ujian. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Nah, untuk peserta yang dinyatakan positif itu harap melapor ke instansi. Nah, untuk melapornya nanti peserta diminta untuk menelpon helpdesk atau nanti ada call centernya yang akan disediakan oleh BKN. Itu setelah hasilnya keluar, maka mereka harus segera ya menelponnya. Kenapa? Karena agar dijadwalkan ulang. Nah, kalau dia menelponnya setelah hari H, misalkan kalian itu tesnya Selasa, berarti kan kalian kan swab antigennya Senin. Nah, ternyata kalian lapornya itu hari Rabu. Nah, itu tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena kalau kalian lapor hari Rabu, maka Selasa itu dihitung tidak hadir, gitu ya. Jadi segera setelah hasilnya keluar itu kalian harus melapor ke instansi kalian masing-masing
melalui helpdesk-nya instansi, gitu ya. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Nah, ini berkenaan dengan COVID, Satgas COVID ya. Yaitu seperti yang saya beritahukan di video sebelumnya, yaitu yang pertama melakukan swab atau rapid antigen. Antigen loh ya, bukan antibody ya, nanti ada yang salah. Lalu yang nomor 2, wajib menggunakan masker 3 lapis, kain di luar dan 3 lapis di dalam. Nah, nanti panitia di lokasi itu juga akan menyediakan masker, disediakan masker 1. Jadi untuk mengatasi peserta yang datang dengan 1 lapis saja, gitu ya. Lalu yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter, 4 cuci tangan, 5 kapasitas maksimum itu 30%. Khusus Jawa, Madura, dan Bali itu sudah divaksin dosis pertama. Nah, untuk vaksin ini Pak Abi Ridwan itu mewanti-wanti agar kalian berusaha dulu secara maksimal untuk mendapatkan vaksin itu. Kenapa? Karena masih ada waktu hampir 2 minggu, 3 mingguan itu untuk mencari vaksin, gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata sampai hari H setelah kalian cari-cari itu tidak dapat vaksin, nah itu nanti akan diatur di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya saja. Oke, kita ke sebelum menjawab yang tadi, misalkan kalian sudah cari-cari itu tidak dapat vaksin, itu bagaimana? Kita ke yang lebih pasti tidak bisa divaksin, yaitu ibu hamil atau menyusui, lalu penyintas COVID sebelum 3 bulan, lalu komorbid yang tidak bisa divaksin. Ini syaratnya hanya 1, yaitu kalian membawa surat keterangan dokter yang menyatakan peserta itu tidak dapat divaksin. Nah, dokternya ini ialah dokter pemerintah. Wajib. Seperti nanti kalau misal kalian lolos SKB itu suruh mencari surat keterangan sehat, surat keterangan sehat jasmani rohani, itu wajib dokter pemerintah. Ya, cirinya dokter pemerintah apa? Yaitu mereka sudah ber-NIP. Ya, NIP. Nah, kalau misalkan itu penuh semua, itu biasanya ada kebijakan yang membolehkan dokter dari kepolisian. Nah, kalau ke dokter kepolisian itu ada 2 tipe. Yang pertama itu biasanya ada yang NIP. Nah, yang kedua itu jadi surat register polisi. Itu sama saja, itu boleh. Yang tidak boleh itu dokter swasta, gitu ya. Nah, tadi kemarin Pak Armin bilang di puskesmas pun juga nggak apa-apa, asalkan ada yang NIP. Ya, tidak harus di rumah sakit. Oke? Ingat, dokternya harus dokter pemerintah. Oke, kita lanjut ke slide terakhir. Nah, di slide terakhir ini mengenai wajib vaksin di Jamali ya, seperti yang saya beritahukan. Jadi pansel instansi itu harus berkoordinasi dengan Satgas COVID setempat tentang ketersediaan vaksin dan mobilisasi percepatan vaksinnya. Nah, apabila ketersediaan vaksin pada H-3 belum mencukupi, maka pansel instansi itu dapat memutuskan bahwa peserta tidak wajib vaksin, gitu ya. Jadi misalkan di daerah kalian itu yang daftar CPNS itu ada 5.000 atau 3.000 lah, 3.000 peserta. Nah, ternyata di kota tempat kalian itu ada vaksin itu cuma 3.000 juga, misalkan gitu ya. Nah, 3.000 itu kan tadi pesertanya itu 3.000. Nah, lalu vaksinnya, ketersediaan vaksinnya itu sampai H-3 itu juga 3.000. Nah,
Vaksin 3.000 ini kan tidak hanya untuk peserta CPNS kan, ini kan juga untuk umum. Nah, kalau seperti ini, itu kan berarti kan peserta CPNS itu kan pasti ada yang tidak mendapatkan vaksin kan. Nah, dengan kejadiannya seperti ini, pas panitia instansi itu diminta untuk berkoordinasi dengan panitia pusat dan untuk memutuskan bahwa peserta di lokasi itu tidak wajib untuk vaksin. Itu tapi setelah berkoordinasi dengan BKN pusat dan Satgas Covid ya. Tidak serta-merta langsung, wow ini ketersediaan segini, itu pasti ada asesmennya dari BKN-nya sama Satgas Covid-nya, baru nanti diputuskan dia wajib vaksin atau tidak, gitu ya. Jadi mengenai wajib vaksin ini masih fleksibel, jadi jangan khawatir. Tapi meskipun fleksibel, kalian harus berusaha sekuat tenaga dulu untuk mencari dan daftar, gitu ya. Sekarang kan udah banyak vaksin-vaksinnya bagus. Kalau kalian tidak suka Sinovac, bisa pakai AstraZeneca atau yang lain, Moderna atau Pfizer, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pemberitahuan kali ini. Nanti kalau ada update informasi akan saya beritahukan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.